Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amullah Husin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dalam mata kuliah Hukum Internasional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini perkenalkan, nama saya Amullah Husin dari NIM 21 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Parang Sidimpuan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari rangkuman yang berjudul definisi tanggung jawab negara. Yang mana definisi tanggung jawab negara tersebut berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan global. Suatu negara mempunyai tanggung jawab tentang negara lain dalam peraturan internasional. Kewajiban menyiarkan bahwa seseorang harus mempunyai rasa memiliki atas apa yang terjadi, mempertimbangkan apa yang terjadi, dan membayar segala kemalangan dan yang memungkinkan dihadapi orang tersebut. Terdapat sejumlah ketentuan dalam hukum internasional yang serupa dengan hukum internasional, termasuk perbedaan antara tanggung jawab perdata dan pidana. Selain itu, pertanggungjawaban global belum berkembang dengan secepat kesalahan yang dilakukan. Tanggung jawab bersama mirip dengan kasus yang terjadi dalam keseluruhan pada undang-undang global. Setiap individu yang bersalah dapat dianggap bertanggung jawab atas aktivitas mereka, sebagaimana suatu negara bertanggung jawab pada negara lain karena kesalahan atau kecerobohan suatu negara yang mempengaruhi negara atau individu yang berbeda dikendalikan oleh standar peraturan global yang dikenal sebagai kewajiban seluruh dunia. Teori-teori tersebut, teori tanggung jawab negara itu, pakar regulasi di seluruh dunia biasanya hanya melihat tanggung jawab negara yang mengucapkan keadaan atau kualitasnya, seperti yang dikatakan Shaw. Sifat-sifat penting tanggung jawab negara ini bergantung pada beberapa faktor. Yang faktor pertamanya, ada komitmen hukum global yang berlaku antara dua negara. Yang kedua, terdapat domisi atau pengawasan yang menyalahgunakan komitmen sah global yang menjadi tanggung jawab negara. Lebih-lebih lagi, yang ketiga yaitu adanya kerugian atau kemalangan karena perbuatan melawan hukum atau kecerobohan. Muhammad Burhan Sadib menyatakan bahwa domisili melakukan atau tidak melakukan apa yang sebenarnya mereka melakukan dapat menimbulkan tanggung jawab jika kegiatan tersebut mencakup pelanggaran peraturan dunia sesuai dengan peraturan internasional. Pelanggaran dapat diajukan kepada negara dalam pasal tanggung jawab negara tindakan yang salah secara internasional tahun 2001. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tanggung jawab negara. Jika pelanggaran dan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional, aktivitas negara tersebut mencakup pelanggaran terhadap komitmen dunia. Hal ini dapat ditutup dan tindakan suatu kegiatan negara yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara, khususnya apabila aktivitas negara tersebut mencakup pelanggaran peraturan internasional. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap peraturan internasional terdapat dikenal yaitu peraturan global yang disebabkan dapat berupa peraturan global yang terbuka, khususnya peraturan global yang dimulai dari peraturan umum, peraturan standar global atau standar peraturan global. Sesuai dengan peraturan internasional, pelanggaran tersebut dapat diajukan kepada negara bagian mengenai kegiatan atau perbuatan yang sengaja, kenyataan yang ada bukan tindakan atau perbuatan negara melahirkan melalui alat-alat negara. Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang dapat dilimpahkan kepada negara sebagaimana tercantum pada pasal 4
article on the probability of student of for internationality. Kegiatan badan-badan negara dalam batas sebenarnya presiden, pendeta, pimpinan, yayasan, eksekutif, hukum, badan administratif, militer, dan polisi negara akan bagian dari lembaga atau otomatis negara yang bertanggung pada aturan. Ya, bagaimana macam-macam tanggung jawab negara? Negara dapat dianggap bertanggung jawab jika kegiatan mereka kemungkinan antara lain negara penerimaan manfaat juga dapat dianggap sadar dengan asumsi bahwa kualitas yang diharapkan sebagai tanggung jawab negara telah terpenuhi. Sebagai contohnya, yang pertama, tanggung jawab mereka kesalahan. Setiap kesalahan atau kebohongan yang dilakukan suatu negara terhadap pihak luar di wilayah atau di wilayah negara lain. Dua, kewajiban mengenai putusnya perjanjian. Apabila suatu negara kewajiban yang konselin yang digunakan dalam perjanjian konsesi antara negara Korea asing mengatur yang bersangkutan pada sesuai hukum publik negara tersebut. Kewajiban mengenai penyitaan, penolakan kebebasan pemilikan individu untuk kepentingan umum, dan imbalan. Baik, cukup dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.